Kan di sini? Iya di sini. Cuma di sini. Di sini. Apa di sini? Oke, jadi beberapa hari yang lalu aku baca berita nih tentang Irian. Nah, ini mengingatkan aku sama salah satu peristiwa pada masa demokrasi terpimpin sekitar tahun 50-an sampai 60-an. Ceritanya gimana sih? Oke, sebelumnya kita mundur beberapa waktu dulu saat terjadinya konferensi meja bundar. Nah, konferensi itu kan menghasilkan beberapa hasil ya kan? Ya. Salah satunya, Irian Barat akan diserahkan dari Belanda ke Indonesia setelah 1 tahun diakuinya kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Nah, namun nih, Belanda ini nggak segera memberikan gitu loh Irian Barat kepada Indonesia. Sampai-sampai Indonesia itu melakukan beberapa upaya diplomasi, bahkan sampai Indonesia ini melapor kepada PBB. Untungnya, memperoleh tanggapan yang positif nih Indonesia. Nah, terus mungkin karena udah gemes, sudah kesel sama Belanda, Indonesia memilih sikap yang lebih keras. Akhirnya, Indonesia memilih untuk konfrontasi terhadap Belanda. Oke. Sofia, halo Rona. Apa saja sih bentuk konfrontasi Indonesia terhadap Belanda? Pada tahun 1956, Indonesia secara sepihak membatalkan hasil KLB dan secara otomatis membubarkan Juli Belanda dan Indonesia. 2. Pada 17 Agustus 1960, Indonesia secara sepihak memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. 3. Pemerintah di Solasio atau Tidore untuk menandingi pembentukan negara Papua oleh Belanda. Oh gitu ya, Sofia. Oke. Nah, Principal nih, aku ada pertanyaan. Puncak dari konfrontasi Indonesia itu gimana sih? Nah, jadi gini, puncak konfrontasi Indonesia terhadap Belanda terjadi saat Presiden Soekarno mengumandangkan Trikora atau Tri Komando Rakyat pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Nah, ada 3 tambahan, yaitu isi Trikora. Yang pertama, gagalkan pembentukan boneka Papua dibuatan Belanda kolonial. Yang kedua, ibaratkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. Yang ketiga, bersiap untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Oke, jadi untuk mewujudkan Trikora ini pasti memerlukan beberapa upaya kan? Nah, apa saja sih upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan Trikora? Untuk melaksanakan Trikora, pada tanggal 2 Januari 1969, Presiden atau Pangti ABRI atau Komandan Tertinggi Komando Pembebasan Irian Barat mengambil keputusan nomor 1 tahun 1962 untuk membentuk Komando Mandala di Pembebasan Irian Barat. Komando Mandala kan melakukan beberapa operasi kan ya? Nah, bisa disebutkan nggak sih apa saja operasi yang dilakukan Komando Mandala? Bisa. Kemarin di Fakfak dan Kaimana, operasi Serigala di sekitar Sorong dan Terminabuan, operasi Naga dengan sasaran Merauke, tetap operasi Jatayu di Sorong, Kaimana, dan Merauke. Tadi kan saya disebutkan bahwa Belanda bersedia untuk melakukan perundingan dengan Indonesia. Nah, perundingan apa sih yang dilakukan Indonesia dan Belanda terkait pembebasan Irian Barat ini? Perundingan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah di New York itu terjadi pada tanggal 15 Oktober 1962 yang dinamakan Perjanjian New York. Adapun isi perjanjian tersebut, Belanda terhadap Irian Barat akan berakhir pada tanggal 1 Oktober 1962, dan yang kedua, Irian Barat akan berada di bawah PBB hingga tanggal 1 Mei 1963. Dan yang ketiga,
penyerahan Irian Barat terhadap pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963 dan yang terakhir penetapan pemerintah Indonesia terhadap Irian Barat. Apakah Irian Barat akan menetap di Indonesia atau berdiri sendiri? Oke. Mana sih arti dari pembebasan Irian Barat? Pada tahun 1969, Dewan Musyawarah Mufakat secara aklamasi memutuskan bahwa Irian Barat tetap ingin bergabung dengan Indonesia. Hasil musyawarah tersebut lalu dilaporkan ke dalam sidang Majelis Umum PBB ke-24 oleh diplomat PBB Satis Sans yang bertugas di Irian Barat.